Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat dan sahabati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa merasakan kembali Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukhuwah. Apa sih ukhuwah itu? Ya benar, ukhuwah merupakan persaudaraan. Dan ukhuwah merupakan suatu nikmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan itu merupakan buah dari keimanan itu sendiri. Bahkan, keimanan kita dinilai dari rasa cinta kita kepada sesama manusia. Kita tidak bisa memilih ingin dengan siapa kita bersaudara, ingin dengan siapa kita berteman. Kita bersaudara pun juga bukan karena pilihan kita, tapi karena Allah telah mensyaratkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin ialah bersaudara, maka damaikanlah saudara kalian yang sedang bertengkar, dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar kalian mendapatkan rahmat. Para sahabat dan sahabati sekalian dimanapun berada, momentum lebaran tahun ini, meskipun kita tidak bisa bertemu dengan keluarga, saudara, dan orang-orang yang kita sayangi, tapi kita harus tetap menjaga ukhuwah kita dengan cara kita bisa mengabarinya lewat chat atau video call atau teleponan ataupun yang lainnya. Berbagai banyak cara kita bisa mempererat ukhuwah kita pada lebaran tahun ini. Para sahabat dan sahabati juga tahu bahwa Islam adalah agama yang fitrah, agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu, dan saling melindungi dengan perasaan tanggung jawab yang paling dalam. Bahkan sampai menganggap bahwa dirinya dengan saudara seiman dan seakidah ialah satu hati, satu jiwa, dan satu rasa. Dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling sayang, dan saling mencintai ialah seperti anggota tubuh. Apabila ada satu bagian yang terasa sakit, maka rasanya sakit semua. Sahih Muslim nomor 4685. Para sahabat dan sahabati pasti tahu, siapa saja yang mempelajari ajaran Islam pasti ia akan mengatakan bahwa kaum muslimin apapun warna kulitnya, apapun bentuk tubuhnya, apapun rasnya, dan dimanapun dia berada, ialah seperti satu rasa. Perasaan bahwa kaum muslimin ialah saudara yang dapat menepis semua bentuk perbedaan. Ukhuwah Islamiyah itu sendiri memiliki arti kekuatan iman atau spiritual yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling membantu terhadap saudara seakidah. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau ihtimam atau peduli terhadap urusan umat Islam, maka ia bukan termasuk golongan tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani.
Apabila kita tidak merasa bersaudara dengan sesama mukmin, berarti kita telah melanggar perintah Allah. Kita bertengkar dengan saudara kita itu sudah biasa. Kita mudah tersinggung terhadap sesama saudara seiman itu biasa. Yang tidak biasa ialah ia yang tidak mau didamaikan dan tidak mau mendamaikan, serta ia yang tidak mau meminta maaf dan tidak mau memaafkan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus mengutamakan ukhuwah di atas segala-galanya. Dengan meletakkan ukhuwah di atas segala-galanya, kita bisa merasa lebih tenang dan lebih damai. Meletakkan ukhuwah di atas segala-galanya merupakan ciri muslim yang berakhlak. Para sahabat dan sahabati pasti tahu terdapat 5 kewajiban untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Yang pertama ialah menjaga aib saudara kita. Dengan menjaga aib saudara kita, kita telah menghentikan perseteruan antar sesama muslim. Karena pasti kita sebagai umat manusia mempunyai keburukan atau aibnya tersendiri. Apabila kita tidak ingin aib kita diumbarkan kepada orang lain, maka kita harus menjaga aib orang lain. Yang kedua ialah memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai manusia pasti pernah mempunyai salah. Tidak mungkin seorang manusia tidak mempunyai kesalahan. Maka dari itu, maafkanlah saudara-saudara kalian yang mempunyai kesalahan. Allah saja yang menciptakan alam semesta mau memaafkan hamba-hambanya. Masa kita yang hanya umatnya saja tidak mau memaafkan kesalahan sesama manusia. Yang ketiga ialah melepaskan kesulitan sesama muslim. Kita hidup di dunia pasti mempunyai kesulitan atau kesusahan yang kita alami. Dan pasti ada seseorang yang akan membantu kesulitan kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga ikut membantu melepaskan kesulitan orang lain. Yang keempat ialah berbaik sangka atau berpikir positif. Kita sebagai umat manusia pasti pernah berpikiran negatif atau berburuk sangka kepada sesama muslim. Oleh karena itu, hendaklah kita mengurangi pemikiran itu dan jangan sampai kita terlalu berlebihan berpikir negatif terhadap sesama manusia. Apalagi kalau misalnya kita melakukan keburukan terhadap sesama muslim. Karena itu, kita harus selalu berpikir positif dan berprasangka baik terhadap sesama muslim. Yang kelima ialah mendoakan sesama muslim. Sebagai sesama muslim, kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Pasti ada salah satu doa di antara kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus saling mendoakan sesama muslim. Kita juga harus menjaga ukhuwah kita sesama muslim. Dengan menjaga ukhuwah kita sesama muslim, pasti ada saja hal baik yang Allah berikan terhadap kita. Mudah-mudahan saja kita dapat mampu menjaga ukhuwah kita dengan baik. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.